Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nang. Cepetan, Nang. Banyak orang yang yakin kalau kompleks pabrik Gondang itu dihuni tak kasat mata. Sering terjadi penampakan di mana muncul sosok pria Belanda berseragam militer yang berkeliling pabrik seolah dia masih bertugas menjaga tempat tersebut. Selain itu juga sering ada penampakan noni Belanda yang sedang berkumpul bersama, seperti sedang mengobrol di depan bekas pabrik gula itu. Begitu juga kesaksian-kesaksian dari masyarakat yang bilang tentang adanya sosok Noni Londo. Nah, pas dia lihat keluar jendela itulah betapa kagetnya karena Mas Hendra ngeliat ada 10 pocong lagi mengelilingi rumah dinas itu. Jadi guys, setelah gue menyelesaikan tantangan dari para elang dan Erjel Satset buat nginep sendirian di kontrakan Walang Sangit, gimana? Kita lanjut part 2-nya nggak nih? Gue nginep sama si Ivo. Siapa tahu ya, emang si Vior ini sukanya sama si Ivo doang. Pada setuju nggak lo? Nah, sebelum dimulai videonya, kita statue dulu. Sebelum ke sana, gue mau bahas video kali ini yang berhubungan dengan gula. Kayaknya orang Indonesia itu emang suka banget dengan yang namanya gula. Kita keluar dikit aja nih, pasti banyak tuh jajanan es teh manis, martabak manis. Bahkan ada peribahasa yang bilang ada gula, ada semut. Yang artinya kalau ada kamu, ya harusnya ada aku dong. Salah ya? Nah tentunya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula, ada pabrik gula di Indonesia. Nah kita juga sering mendengar ya, ada ritual-ritual yang dilakukan yang berhubungan dengan gula. Salah satu yang terkenal adalah manten tebu. Hari ini gue mau bacain cerita yang menurut gue sangat horor berhubungan dengan pabrik gula. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Nah sebelum kita masuk cerita horornya, gue pengen bahas ini dulu guys. Gula adalah salah satu komoditi tertua yang ada di dunia. Penggunaan gula sendiri dipercaya disebut sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tidak ada catatan jelas kapan proses terjadinya gula, tapi kemungkinan nih disebut yang menemukan proses domestikasi tebu pertama kali adalah dari Papua Nugini. Dulu mereka mengkonsumsi tebu itu secara mentah-mentah. Nah kalau kita bicara gula sendiri di Indonesia, pasti nih gak bisa lepas dari proses kolonialisme yang ada. Bahkan dulu nih guys, Pulau Jawa itu merupakan salah satu produsen gula terbesar di dunia setelah negara Kuba. Pada pertengahan abad ke-19, industri gula itu benar-benar mencapai puncak kejayaannya pada masa penjajahan Belanda ya. Dengan ekspor gula itu yang terus meningkat, yang tentunya menghasilkan keuntungan yang berlimpah bagi penjajah. Selama masa kolonial, jadi pemerintah Hindia Belanda itu memastikan bahwa yang datang ke mereka adalah gula dengan kualitas tinggi. Sambil memastikan gula dengan kualitas rendah itu ya tetap berada di Indonesia. Produksi gula di Jawa nih berdasarkan sebuah data menyumbang sepertiga pendapatan dari pemerintah Belanda kala itu. Dan 4% produk domestik bruto dari Belanda.
Diperkirakan ya, sangat banyak populasi yang ada di Jawa kala itu terlibat dalam industri ini. Dalam sumber lainnya disebutkan kalau Belanda itu membangun 179 pabrik gula guys. Namun satu persatu sekarang ya sudah banyak yang gulung tikar. Dimana puncaknya tahun 1930-an, Indonesia itu benar-benar di puncak kejayaan dalam industri gula yang sayang waktu itu ya masih dijajah gitu. Hasil ekspornya sendiri dari ratusan pabrik gula yang ada di Indonesia, bayangin, bisa mencapai 2,4 juta ton guys. Gila sih, kalian bisa bayangin ya berapa banyak uang yang dihasilkan dari hal tersebut. Dan kalau misalnya waktu itu udah dikelola sama pemerintah Indonesia dan dikelolanya dengan baik, mungkin ya Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang miskin. Bahkan nih guys, ada satu orang Indonesia yang sangat terkenal di zamannya, bisa dibilang dia raja dari industri bisnis gula, yaitu bernama Oei Tiong Ham. Pria asal Semarang ini merupakan salah satu pendiri perusahaan gula terbesar yang ada di tahun 1893. Kekayaannya sendiri pada saat itu disebut-sebut mencapai 200 juta gulden atau setara 44 triliun nih kalau sekarang. Bisa kalian bayangin nggak tuh? Udah cukup kayaknya buat lo 5 tahun rebahan atau mungkin lebih. Namun sayang, ketika Oei Tiong Ham ini meninggal di tahun 1942, terjadi permasalahan-permasalahan lah pada perusahaannya. Sehingga kekaisaran gula itu harus runtuh dalam waktu yang singkat. Oke, jadi langsung setelah ini kita bahas horornya. Nah, mungkin sekarang lo jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih biasanya pabrik gula itu dianggap sebagai tempat yang angker? Khususnya nih pabrik gula yang emang berdirinya tuh udah lama banget. Kalau menurut gue sendiri, karena memang dulunya itu berhubungan dengan kejadian-kejadian kelam yang ada, makanya itu menimbulkan trauma yang masih melekat. Terutama nih di masa penjajahan, ya kita tahu lah mayoritas pabrik gula yang ada di Indonesia itu merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang tentunya sudah dinaturalisasi. Dan kita juga sering mendengar ya kisah-kisah yang ada di pabrik gula tentang eksploitasi tenaga kerja, kondisi kerja yang buruk, kecelakaan kerja yang ada. Nah, itu yang buruk-buruk tadi sehingga akhirnya menciptakan trauma yang masih belum terselesaikan. Ditambah lagi kadang kita suka melihat ya, bangunan pabrik gula itu seringkali sudah tua sehingga menjadi mencekam. Terus juga arsitekturnya yang besar, kompleks, banyak ruangan tertutup dan gelap. Pasti akan menciptakan suasana yang lembab, suram, dan mungkin bisa dibilang angker. Gak hanya itu ya, banyak juga penuturan dari orang-orang sekitar tentang pabrik gula yang misalnya udah terbengkalai, sering lihat sosok penampakan noni Belanda yang menakut-nakuti atau muncul di sekitar pabrik gula tersebut. Kasus-kasus sendiri tidak luput nih terjadi di pabrik gula pada waktu dulu. Sebuah arsip nih mengungkap akan hal tersebut. Dalam arsip itu dikatakan mesin pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur sering rusak karena tersambar petir pada musim hujan. Dalam dokumen itu disebut ada sekitar 256 buruh meninggal dunia dan 108 orang lainnya luka akibat kecelakaan kerja. Anehnya semua orang itu adalah pekerja etnis Jawa. Fakta mengerikan lainnya adalah kecelakaan itu sering terjadi di area poros mesin giling yang berputar. Gak kebayang ya ketika kita lagi kerja di pabrik gula dan ngelihat ada orang yang kegiling di mesin itu. Udah pasti darahnya atau mungkin isi dagingnya akan berceceran semua. Pabrik gula Kalibagor juga terkenal akan legendanya suka muncul penampakan noni Belanda. Pabrik ini ditutup karena penjarahan sebelum era reformasi. Dari cerita-cerita yang tersebar di sana, disebut kalau misalnya ada yang mau mencuri, pasti tidak akan pernah selamat. Entah ya pencurinya itu mengalami kejadian tragis, kecelakaan setelah mencuri di tempat tersebut.
Begitu juga kesaksian-kesaksian dari masyarakat yang bilang tentang adanya sosok Noni Londo. Pabrik gula Gondang di Klaten juga memiliki kisah panjang di baliknya. Anjay guys, pintunya buka sendiri guys. Lagi ngomongin Noni Belanda loh. Oke, kita lanjut. Pabrik gula Gondang menjadi salah satu yang terbesar di kala itu ya, dengan luas sekitar 852 hektar. Meski sekarang pabrik itu udah menjadi tempat wisata yang edukatif, tapi kalian juga bisa menemukan kisah-kisah di luar Nurul di internet. Banyak orang yang yakin kalau kompleks pabrik Gondang itu dihuni tak kasat mata. Sering terjadi penampakan di mana muncul sosok pria Belanda berseragam militer yang berkeliling pabrik seolah dia masih bertugas menjaga tempat tersebut. Selain itu juga sering ada penampakan noni Belanda yang sedang berkumpul bersama, seperti sedang mengobrol di depan bekas pabrik gula itu. Bahkan ada kesaksian juga dari penjaga tempat tersebut yang mengatakan kalau mesin penggiling tebu berputar sendiri tanpa sebab. Sebenarnya masih banyak banget ya kisah-kisah tentang pabrik gula yang ada khususnya di Pulau Jawa. Tapi nih gue ceritain aja nih satu yang menurut gue paling horor. Jadi guys, kemarin itu sempet rame tweet Twitter dari Simple Man tentang pabrik gula. Nah, banyak banget para lang dan Erjel Satset minta gue bahas. Yaudahlah, gue bahas aja buat kalian. Cerita ini berasal dari seseorang yang emang dia tuh tinggal di dekat lingkungan pabrik gula yang merupakan salah satu terbesar di Pulau Jawa. Jadi pabriknya itu memang udah ada bahkan semenjak orang ini tuh belum lahir. Bangunannya itu luas dan megah. Namun pabrik gula ini terkenal dengan nama lain, yaitu Kerajaan Demit. Saking luasnya dibagi 4 zona tuh, ada zona utara, barat, selatan, dan juga timur. Pabrik ini diapit oleh 2 desa, Desa A dan juga Desa B. Kala itu udara pagi memang dingin ya, dan Edo baru aja selesai sholat subuh di musola. Edo diajak temen-temennya buat main ke dalam pabrik. Katanya siapa tahu bisa ketemu bola tenis. Mungkin di zaman itu masih main tenis. Kalau sekarang kan yang lagi hype itu main padel. Kenapa main tenis? Karena setiap Sabtu sore para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis dalam pabrik. Dan biasanya bola tenis yang keluar lapangan akan menghilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Selain bola tenis dalam pabrik, ada juga pohon juet, mangga, jambu yang sama sekali emang nggak pernah dipanen karena nggak ada orang desa yang mengambilnya. Ya udah berangkatlah nih cowok-cowok lewat jalur timur. Nah pas udah jalan, tiba-tiba si Andi bilang tuh ke Edo sama yang lainnya, lah kok jalur timur ditutup? Edo baru ingat, oh iya ya kalau hari Minggu kan emang ditutup ini jalur karena emang ada jemaat gereja. Awalnya mereka semua tuh kayak mau batalin, udah dah nggak usah jadi aja gitu. Tapi si Udin temennya Edo bilang, gimana kalau kita lewat jalur perumahan Belanda aja? Nah di situ Edo denger langsung merinding, dia langsung membayangkan karena perumahan itu memang sudah nggak ditinggalin dan kosong. Di sana ada sekitar 6-7 rumah peninggalan Belanda yang emang udah nggak ditempatin dan sudah kosong selama bertahun-tahun. Banyak tersebar berita kalau di sana ada penampakan seseorang yang suka berdiri dalam kaca. Lalu dia kayak natap ke arah jalan yang orang itu ngelintas lewat di depan rumah itu. Kenapa si Udin pengen lewat situ? Karena di perumahan Belanda itu ada tembok pembatas yang sebetulnya udah runtuh. Jadi mereka semua itu bisa buat manjat. Ya udahlah, akhirnya mereka mikir, ya udahlah, kan belum malam ini. Nah di sana mereka sampai dan mereka panjatlah masuk ke rumah yang berjejer itu. Matahari memang lagi panas dan mereka semua sudah mulai keringetan. Setiap melewati satu rumah demi rumah,
Edo berharap gak ada orang di dalam rumah yang lagi lihat dari kaca. Karena Edo udah ngebayangin tuh wajah-wajah orang Belanda yang emang sering dia dengar tuh kisah-kisah dari para warga. Jalanlah tuh terus Edo, dia juga ngelihat ada satu gerbang yang kayak dirantai. Nah, sampai juga nih dia di lapangan tenis. Di samping lapangan tenis itu jadi ada 2 buah pohon asem yang rindang gitu, yang bikin sejuk, yang entah kenapa Edo tuh melihat ke arah 2 pohon asem tersebut dibandingkan pohon-pohon lainnya. Jauh di belakang lapangan tenis itu kayak ada lahan kosong dan gedung TK. Nah, di dekat situ ada satu pohon beringin yang umurnya itu mungkin udah tua banget. Edo sangat tidak suka dengan pohon itu. Dan emang Edo itu tahu ada cerita di balik pohon tersebut. Di rumput-rumput liar itu, Edo sama teman-temannya juga lihat banyak bola tenis yang ada dan bisa diambil tuh sama mereka. Entah kenapa Edo tuh fokusnya justru nggak ke bola tenis itu, tapi ke 2 buah pohon asem yang ada di samping lapangan tenis. Bulu kuduknya merinding seketika. Udin yang lain akhirnya menemukan lah bola-bola tenis, terus mereka masih main-main dahulu. Cuman di sini Edo doang yang mainnya tuh kayak nggak lepas, kayak ada yang dipikirin. Mikirin apa coba tuh si Edo? Kan zaman itu belum ada pinjol. Yang jelas, sepertinya Edo tuh ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Dayat tiba-tiba langsung ngusulin tuh ke yang lain. Gimana kalau kita nyari jambu aja yuk? Ada satu tempat, biasanya mereka itu suka mencari jambu, yaitu di rumah dinas supervisor. Mereka pergi ke barat, dan di samping kiri itu berjejerlah tuh rumah besar. Ya walaupun gak sebesar rumah Belanda ya, karena kan emang ini rumah dikhususkan buat supervisor pabrik. Hanya ada 2-3 rumah yang dihuni, sisanya kosong semua. Alasan dibalik rumah-rumah kosong itu adalah rumah-rumah itu katanya pernah didatangi pasukan pocong. Hah? Pasukan pocong gimana? Mungkin teman-temannya nanya tuh sama si Edo, apa maksud dari pasukan pocong? Ya udahlah, si Edo ceritain. Ceritanya Edo dengar dari Mas Hendra. Ia dari luar kota dan memang bekerja di pabrik ini lewat jalur pamannya, Ardi, yang kebetulan menjabat sebagai supervisor. Selama kerja di pabrik, Mas Hendra itu diajak tinggal di rumah Ardi. Guys, siapin nyali, tarik napas dulu. Mas Hendra awalnya nurut-nurut aja ya, ngikut lah pokoknya sama Mas Ardi. Kerja dari pagi sampai malam, ya rutinitas seperti biasa lah. Sampai di suatu hari, jadi Mas Ardi ini dia cuti lah. Karena memang ingin pulang ke kampung. Jadilah tuh Hendra tinggal sendirian di rumah tersebut. Yang mana memang rumahnya walau nggak sebesar rumah-rumah Belanda, tapi cukup besar juga. Udah gitu sepi lagi. Nah, Om Ardi sebelum pergi tuh, dia pesanlah sama si Hendra ini. Nah, kalau kamu dengar suara apapun, nanti pokoknya jangan keluar rumah ya. Mas Hendra dengar itu ya marut-marut aja. Oke, siap. Nah, jadilah Mas Hendra ditinggal sendirian. Malam semakin larut, nah Mas Hendra lagi di teras tuh di luar rumah. Angin emang sepoi-sepoi. Dia ngeliat di rumah samping kiri, rumah samping kanan. Kalau kata Om Ardi sih ada penghuninya. Tapi Mas Hendra itu belum pernah lihat sama sekali. Dia mikir mungkin penghuninya ini ya cuman kayak buat tidurin doang gitu loh. Jadi dia nggak pernah lihat lah. Malam semakin larut, suara hewan malam makin terdengar. Mas Hendra mulai masuk ke dalam rumah. Tapi di situ dia kaget karena ada suara asing yang biasanya dia tuh nggak pernah dengar. Suaranya kayak suara ringkikan kuda. Mas Hendra bingung dong. Loh, kok bisa ada suara kuda? Nggak mungkin kan kuda lumping? Kuda ini suaranya bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Akhirnya Mas Hendra ambil senter dan jaket buat cari tahu ini sebenarnya suara apa. Jalanlah dia ninggalin perumahan dinas dan melewati jalanan yang sepi.
Penerangan di kawasan pabrik juga nggak terlalu bagus. Jadi berbekal cahaya bulan aja tuh Mas Hendra menyusuri jalan. Dia bergerak menuju ke lapangan tenis, tapi justru suara itu kayak makin lama makin jauh. Tanpa dia sadari, ternyata Mas Hendra sudah masuk ke perumahan Londo. Perumahannya waktu itu juga udah kosong. Nah, Mas Hendra udahlah kayak gue balik aja nih gitu. Disitulah dia mencium ada aroma wangi. Dan ketika dia berusaha mengendus-ngendus, aroma ini semakin kuat. Nah, karena penasaran, Mas Hendra itu kayak ngintip gitulah di sebuah tempat. Nah, dia lihat tuh arena perumahan Belanda itu. Nah, dari dia ngintip itu, jadi ada salah satu rumah dia lihat kayak ada sosok cewek baju putih, tapi baju putihnya tuh sampai lantai. Sosok itu tuh kayak lagi lihat ke jalanan. Rambutnya pirang, tinggi lah cewek itu, ramping, dan entah kenapa wanginya tuh kayak kecium sama Mas Hendra. Mas Hendra bener-bener bingung ya, karena kalau kata Om Ardi, perumahan ini katanya kan kosong melompong. Lah kok ini ada orang? Karena gaduh, sosok itu kayaknya sadar deh kalau dirinya tuh lagi diintip. Nah, sosok itu cobalah lihat ke arah tempat Mas Hendra itu ngintip, lagi bersembunyi. Mas Hendra diem doang dan nggak coba mendekati sosok tersebut. Ya kayak kita lagi ngintip ketahuan, terus kan pasti kita ngumpet nih. Nah, ini posisi Mas Hendra kayak gitu guys. Tapi pas lagi ngumpet, kok wanginya tuh kayak makin lama makin deket. Dan pas Mas Hendra ngintip lagi, ternyata itu sosok noni Belanda. Tawanya cekikikan ngebuat Mas Hendra lari terbirit-birit. Dan Mas Hendra ngeliat sosok itu tuh kayak terbang ngikutin dia. Mas Hendra udah lari aja, dia nggak noleh ke belakang sama sekali. Sampai akhirnya Mas Hendra ini lari terus dan dia sadar kalau dia tuh udah ada di lapangan tenis. Yang tadi itu ada 2 pohon asem. Dan Mas Hendra nggak sendirian di sana. Iya, dia ditemani dengan satu sosok. Sosoknya tuh besar banget, mungkin sebesar si pohon asem tadi. Tapi pas dilihat lagi sama Mas Hendra, lah itu kakinya doang. Lari dia lagi tuh ke rumah dinas. Sampai di pintu, Mas Hendra langsung cepet-cepet masuk ke kamarnya. Jadi bingung juga mau kemana lagi. Namun rupanya malam mengerikan itu belum berakhir. Di saat Mas Hendra tuh mikir-mikir ya, ini tadi gue lihat bener apa enggak, apa gue halu. Ini kan bener-bener nggak logika lah. Dalam rasa bingung itu, di luar jendela persis kamar Mas Hendra ada yang memanggil-manggil namanya. Kaget campur takut, Mas Hendra langsung jauh dong dari jendela. Ini suara siapa ya? Dan itu nggak cuma satu suara doang, jadi suaranya tuh kayak banyak. Mas Hendra langsung lari ke ruang tamu. Tapi di ruang tamu, suara itu makin jelas. Ya udahlah, dia coba beraniin diri lihat keluar jendela. Nah, pas dia lihat keluar jendela itulah betapa kagetnya karena Mas Hendra ngelihat ada 10 pocong lagi mengelilingi rumah dinas itu. Pocong-pocong tadi terus meminta tolong. Setelah semalam suntuk, gangguan-gangguan itu mulai berhenti ke Mas Hendra setelah azan berkumandang. Nah, keesokan harinya pas Om Ardi balik lagi ke rumah, di situ dia lihat si Hendra ini kayak shock gitu. "Kamu kenapa, Le?" Ya udahlah, akhirnya diceritain tuh semuanya sama si Hendra. Di situ Mas Ardi ngomong, "Kan udah kubilang, kamu kok nekat banget." Om Ardi pun menceritakan ya, kenapa si pocong-pocong itu pada datang karena memang Mas Hendra ini mengganggu si dayangnya, yaitu noni Belanda. Om Ardi juga bilang lagi, kalau di pabrik ini penghuninya itu punya kastanya masing-masing. Di tempat yang berpenghuni ada kasta yang terkuat dan juga yang terlemah. Pertanyaan selanjutnya, terus yang terkuat itu adanya di mana, Bang?
Jawabannya adalah ada di lahan kosong samping gerbang tidak terpakai di utara. Dulu dia tuh kayak tempat parkir truk tebu gitulah. Nah karena emang mau dilakukan perluasan, dibabatlah tuh alas yang ada di sana. Ya karena apa? Karena memang semakin meningkatnya pekerja pabrik, jadi kan kebutuhan lahannya tuh semakin banyak. Ya udahlah dilakukan perluasan. Ternyata mereka nggak tahu ya akibat yang dilakukan dari hal tersebut menurut Om Ardi. Malam harinya semua pekerja itu langsung sakit. Beberapa di antara mereka bermimpi ketemu sama wanita yang cantik. Di mimpi itu wanita berpesan, hati-hati ya kalian itu jangan melakukan apa yang tidak sepantasnya kalian lakukan. Kalau tidak akan ada akibatnya. Nah menurut Om Ardi beberapa hari setelah kejadian itu keanehan-keanehan pun terus terjadi. Seperti mesin gergaji beberapa tiba-tiba patah sendiri. Terus juga mereka diganggu oleh beberapa ular yang melintas. Nah mandor yang tahu akan kejadian tersebut langsung manggil orang pinter nih buat menyelesaikan ya. Takutnya kenapa-kenapa. Zaman dulu mungkin masih sering ya hal-hal seperti ini karena memang teknologi kan tentunya belum semaju seperti sekarang. Nah orang bisa itu akhirnya datangin tuh sama mandor. Entah dia melakukan proses ritualnya sendiri. Si orang bisa itu bilang jangan dilanjutkan. Kalau nggak nyawa kalian melayang. Mandornya bingung. Loh emang kenapa mbah? Orang bisa itu bilang nih di lahan kosong itu adalah rumahnya. Makhluk di sini nggak nerima kehadiran kalian. Orang bisa itu juga bercerita kalau dulu ini tempat kerja adalah sarang kerajaan Demit. Penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Ratu ular ini ibarat adalah panglimanya. Nah setelah pabrik tutup ternyata ada juga nih cerita warga yang punya hubungan dengan si wanita ular ini. Nah warga ini kita sebut aja namanya Wahid. Jadi Wahid itu adalah laki tua yang sederhana. Kesehariannya itu kayak dia mencari rumput untuk makan-makan ternaknya. Nah karena tergiur dia ngeliat nih, wah ada lahan kosong nih. Lumayan buat pangan ternak gua. Nggak sampai setengah hari udah banyak tuh, panen lah dia. Pulang tuh si Wahid. Malamnya dia terbaring sakit tiba-tiba aja dan demam. Udah dikasih obat tapi demamnya tuh masih cukup tinggi. Pokoknya dia ngerasa sangat sakit lah saat itu. Nah nggak sengaja nih ada orang yang memang lewat si rumah Wahid ini. Dia ngelihat di depan rumahnya itu kayak ada sosok wanita lagi nari-nari di depannya. Nah gue nggak tahu ya narinya tuh kayak apa bagaimana. Orang ini akhirnya masuklah ke rumahnya si Wahid. Nah pas ketemu sama istrinya barulah dia sampaikan. Dia sampaikan kalau semalam dia ngelihat kayak ada wanita tapi tubuhnya itu ular. Lagi nari-nari di depan rumahnya dan dia pengen nanya sebetulnya ada apa. Akhirnya istri jelasin lah kalau suaminya lagi sakit. Dan sakitnya itu makin parah. Lalu nih menurut analisa si orang tersebut, umur dari suaminya ini kayaknya nggak akan lama lagi. Tapi cobalah kita berusaha dulu nih agar siapa tahu bisa sembuh. Dibawalah tuh ke guru spiritual dari orang ini. Nah pas diobati, disitulah ditemukan sisik ular tuh dari cerita yang berkembang. Nah kita balik lagi ketika si Edo menceritakan ini, yang lain tuh lagi pada cengok gitulah. Ini beneran ceritanya apa cuman kabar burung doang? Kok serem banget? Ya si Edo juga mungkin nggak bisa mastiin ya. Tapi yang jelas cerita ini memang berkembang seperti itu. Edo akhirnya bergegas pulang dan mereka sepakat mau lewat gerbang utara. Karena Udin bilang ada jalan yang bisa dilewatin di tempat tersebut. Nah ketika melewati itu, jujur si Edo tuh sebetulnya masih merinding ya dan terbayang-bayang akan tempat tersebut. Tapi walaupun begitu belakangan, ya kisah-kisah tentang keangkeran dari pabrik gula ini, Edo udah gak sesering dulu lah dia dengar. Jadi udah kayak mulai jarang. Dan inilah salah satu kisah horor dari
pabrik gula. Itu deh guys, akhir cerita dari kisah viral pabrik gula. Gue mengucapkan makasih buat Mas Simpleman yang udah ngizinin gue bacain cerita ini. Nah, kalau menurut gue, kenapa pabrik gula itu banyak dibilang angker, seram, khususnya yang emang udah berdiri dari zaman dulu. Ya karena kita sering mendengar kisah-kisah kelam, kisah-kisah yang menimbulkan luka mendalam dari pabrik gula. Kisah kelam zaman penjajahan Belanda yang terus menghantui sampai hari ini. Ketika orang-orang mendapat kejahatan yang luar biasa dan bingung mencari keadilan, itulah kejadian kelam yang terus menghantui. Apalagi nih bagi masyarakat sekitar ya, yang tentunya lebih paham akan cerita-cerita yang berkembang tentang pabrik gula tersebut. Nah makanya guys, jangan mau kita sampai dijajah lagi setidaknya nih dari cerita ini. Caranya gimana? Ya tentunya menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kalian punya request gue bahas apaan lagi, para langit Jail Saset, boleh. Bisa komen atau DM gue aja. Nanti gue kabulin nih, siapa tahu ya. Gue kabulin kayak pabrik gula ini. Oke, itu aja. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.